Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7 SMP Islam Gama Al-Fatih. Selamat bergabung di lembaga Gama The Leader School, unit SMP Islam Gama Al-Fatih. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita ada pembelajaran tentang PJOK. PJOK yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dulu, ketika Anda di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, kalian pernah mendapatkan pelajaran olahraga. Ada bermain bola, ada bermain kasti, ada senam, ada berenang, ada lari, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Giwanto. Sehari-hari mengajar PJOK di SMP Islam Gama Al-Fatih. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi langsung dalam pelajaran olahraga, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, Bapak juga memiliki social connecting media, di mana social connecting media ini Bapak peruntukkan untuk keterhubungan di dunia maya ketika memang masa pandemi ini masih melanda negeri kita. Selain itu pula juga connecting media ini saya pergunakan untuk bersilaturahmi di dunia maya dengan teman, saudara, dengan siswa-siswi, dan memang ini juga tidak terbantahkan di era milenial. Ketika nanti ada tugas dari saya, kalian bisa mengirimkan melalui media yang saya miliki, bisa melalui YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, atau email. Biasanya tugas-tugas selain di SMP Islam Gama Al-Fatih memiliki di sekolah.id, kalian juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan saya, bisa mengirimkan tugas melalui email. Ini social connecting media yang saya miliki untuk kalian tahu saja. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi pembelajaran PJOK. Materi pembelajaran PJOK untuk tingkat 7 di SMP itu ada berbagai aktivitas. Di semester ini sampai tengah semester 1 kita akan mempelajari 3 materi pembelajaran PJOK. Materi yang pertama nanti kita belajar tentang aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Apa saja aktivitas pembelajaran permainan bola besar? Kita bisa belajar melalui permainan sepak bola, kita bisa belajar melalui permainan bola voli, kita bisa belajar melalui permainan bola basket. Nah, permainan bola besar ini selain secara teoritis kita juga harus tahu dan kita juga harus mempraktekkan. Bagaimana Anda mungkin yang laki-laki sering bermain sepak bola. Sepak bola bukan saja hanya menyepak bola, tapi bagaimana juga tahu teori-teori dan teknik dasarnya. Begitupun dengan permainan bola voli dan bola basket. Ini semua nanti kita praktekkan dalam bentuk video ketika nanti kita sudah pertemuan yang ketiga. Materi pembelajaran yang kedua, kita belajar tentang aktivitas permainan bola kecil. Di aktivitas permainan bola kecil,
kita melalui pembelajaran permainan bola kasti. Yang kedua juga kita melalui permainan bulu tangkis. Yang ketiga melalui permainan tenis meja. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah bermain bola kasti di waktu SD. Nanti tinggal kita lanjutkan. Yang hobi bulu tangkis, nanti kita juga bisa bermain dan mempraktekannya. Nah, tenis meja, ada juga tenis meja ini. Tidak sebagian dari kalian yang tahu tentang tenis meja, tapi paling tidak kita tahu tentang permainan tenis meja dalam pembelajaran ini. Materi yang ketiga, materi pembelajaran PJOK adalah aktivitas pembelajaran atletik. Atletik tidak hanya lari, tapi bagaimana dalam atletik Anda belajar tentang jalan cepat, Anda belajar tentang lari jarak pendek, Anda belajar tentang lompat jauh, Anda belajar tentang bagaimana melempar atau tolak peluru. Nah, ketiga materi ini akan saya sampaikan dalam pertemuan berikutnya setelah materi pada kesempatan hari ini. Inilah 3 materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua, yaitu tentang aktivitas-aktivitas yang tadi telah saya sebutkan. Berikutnya adalah ketika kalian belajar PJOK, tentu tahu dan harus tahu apa itu pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Pengertiannya adalah pendidikan jasmani merupakan suatu proses di mana seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, memperoleh pertumbuhan, memperoleh kecerdasan, dan membentuk watak. Kenapa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus dilakukan secara sadar? Karena jika tidak dilakukan secara sadar, maka pembelajaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak akan ada manfaatnya. Inilah pengertian pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan agar kalian bisa memahami, agar kalian bisa mengerti, agar kalian bisa tahu kemana arah pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Paham ya pengertian PJOK? Mudah-mudahan kalian paham. Silakan Anda pelajari, nanti bukunya juga akan saya berikan dalam bentuk e-books. Berikutnya adalah tujuan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Tujuan PJOK ada 7. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan diri. Ini menjadi penting dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan. Ketika kalian memiliki keterampilan, ketika kalian memiliki kelebihan dalam hal olahraga, ini harus dikembangkan. Karena kalau tidak, sayang. Potensi-potensi yang ada dalam diri Anda itu sayang jika tidak Anda kembangkan. Makanya di dalam pelajaran PJOK, ketika Anda memang memiliki kemampuan olahraga-olahraga yang lebih, silakan dikembangkan agar ini menjadi pondasi ketika Anda mempelajari lebih jauh. Berikutnya, tujuan yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan fisik. Ketika Anda belajar olahraga, ada aktivitas fisik, ada aktivitas olahraga, ini pasti akan meningkatkan pertumbuhan fisik Anda. Kenapa? Karena terus bergerak, terus bekerja, terus berolahraga. Ini juga berdampak kepada pengembangan psikis yang lebih baik. Kita tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting ketika kalian belajar PJOK. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar.
ketika kita belajar tentang berbagai macam olahraga, berbagai aktivitas olahraga, ini semua adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar saja. Aktivitas-aktivitas yang banyak yang diberikan bukan untuk Anda kuasai, tapi bagaimana Anda mengerti, Anda mampu, dan Anda terampil dalam tingkat dasar saja. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, bagaimana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meletakkan landasan karakter moral. Ini menjadi penting karena melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga, Anda secara sadar dan secara tidak sadar karakter moral sudah terbangun. Bagaimana Anda harus bermain kerjasama, bagaimana Anda harus bermain sportif dan tidak boleh curang. Ya, ini menjadi penting. Berikutnya adalah tujuan pendidikan jasmani olahraga yang kelima, mengembangkan sikap dan karakter. Kalau tadi di 4 sudah disinggung meletakkan landasan karakter moral, tujuan kelima adalah mengembangkan sikap dan karakter yang kalian sudah miliki. Bagaimana Anda harus bersikap sportif, bagaimana Anda harus bersikap jujur, bagaimana Anda harus bersikap disiplin, bagaimana Anda harus bersikap tanggung jawab, bekerja sama, percaya diri, dan demokratis. Ini adalah landasan-landasan moral-moral yang harus memang dikembangkan oleh kalian. Ketika Anda tidak mengembangkan ini, nanti Anda tidak menjadi orang yang sportif. Anda tidak menjadi orang yang jujur dalam olahraga. Itu sangat disayangkan. Mudah-mudahan siswa-siswi Gama Al-Fatih bisa mengembangkan sikap dan karakter, nilai-nilai moral yang baik yang terus ditumbuh kembangkan di sekolah ini. Yang keenam, bagaimana tujuan PJOK mengembangkan keterampilan untuk menjaga diri. Dalam aktivitas olahraga, selain yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga aktivitas bela diri, di mana ini diberikan kepada kalian untuk mengembangkan keterampilan menjaga diri kalian, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan orang lain, dan menjaga keselamatan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dalam aktivitas bela diri. Dalam buku disebutkan aktivitas bela diri pembelajaran pencaksilat. Anda harus bisa, Anda harus mampu, Anda harus tahu bagaimana pencaksilat ini adalah warisan budaya bangsa yang saat ini sudah diakui oleh UNESCO. Jadi, pembelajaran bela diri harus kalian bisa ikuti, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan menjaga diri. Tujuan yang ketujuh, bagaimana kalian juga memahami konsep aktivitas dan olahraga, di mana konsep aktivitas dan olahraga lebih dititik beratkan kepada Anda bisa mengerti tentang aktivitas yang Anda lakukan. Anda bisa mengerti tentang olahraga yang Anda lakukan. Oh, aktivitasnya seperti apa, konsepnya seperti apa, olahraganya bagaimana yang sehat dan teratur. Nah, ini menjadi 7 tujuan pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Anak-anakku sekalian, pertemuan yang pertama ini saya hanya memberikan teori-teori dasarnya saja. Saya belum masuk kepada materi inti. Tapi ini menjadi penting karena ini adalah dasar untuk kalian tahu dan terarah mau kemana nantinya ketika Anda belajar PJOK. Demikian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan awal ini bermanfaat. Kita bisa ketemu kembali di tugas berikutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap melakukan olahraga, tetap menjaga kebersihan, tetap makan makanan yang sehat dan seimbang, sehingga
kalian tetap bisa bertumbuh kembang sesuai dengan pertumbuhan diri kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.